Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok B akan membahas mengenai hasil diskusi kami, yaitu mengenai analisis unsur intrinsik dan ekstrinsik pada novel. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah rangkuman analisis bacaan ilmiah yang diampu oleh Ibu Dewi Indah Susianti. Adapun nama anggota kelompok B, yaitu yang pertama ada Rohmat Hidayat, kedua Fajar Dwi Cahyo, 3 Marta Suminta Panggabean, 4 Hafsah Asafah, 5 Cucu Sulasi, dan yang terakhir ada Syafira Anissa. Identitas novel. Novel Insya Allah Surga ini ditulis oleh Ahmad Mubarok yang diterbitkan oleh AG Publishing pada tahun 2016 dengan jumlah halaman 246 halaman. Novel Insya Allah Surga ini bercerita tentang Pak Komad, Saniyah, dan Salsabila Az-Zahra yang sedang berwisata di tepi laut Karangpucuk. Salsa merupakan anak dari Pak Komad dan Saniyah, yang kala itu usianya masih berusia 8 tahun. Dia mendapat kasih sayang yang begitu banyak dari keluarganya. Namun, takdir berkata lain. Kasih sayang yang ia terima secepat kilat menghilang. Abinya mengalami kecelakaan dan meninggal di tempat. Sedangkan ibunya hanya mengalami luka ringan, sama seperti Salsa. Kejadian itu berlangsung ketika keluarga kecil ini pulang. 3 hari telah berlalu. Akan tetapi, duka masih menyelimuti Saniyah dan Salsa. Karena peristiwa itu, Saniyah terpaksa menjadi tulang punggung keluarga. Dan yang lebih terpaksanya lagi, ia memutuskan untuk menjadi wanita tunasusila atau penjual diri. Hutang yang ditinggalkan Pak Komad tidaklah sedikit. Kebutuhan sekolah Salsa pun demikian. Akhirnya, Saniyah tanggalkan jilbabnya demi 2 hal itu. Dan Salsa pun sangat terpukul mengetahui hal akan tersebut. Ahmad Mubarok dikenal dengan nama pena A. Mubarok. Lahir di Cilacap 7 September 1981. Novelis yang pernah menyantren di MWI Kebarungan ini memulai debutnya dalam kancah sastra dengan novel Khalifah Cinta yang diterbitkan pada tahun 2014. Disusul dengan Sang Penakluk yang masih di tahun yang sama, yaitu tahun 2014. Penulis yang berprofesi sebagai guru ini bisa dibilang lumayan produktif. Di awal tahun 2016, Ahmad Mubarok kembali menerbitkan karyanya yang berjudul Insya Allah Surga. Kemudian Insya Allah Surga ini akan disusul dengan karya berikutnya yang berjudul Jagat Raya. Analisis unsur intrinsik, tokoh dan penokohan. Yang pertama, Salsabila Az-Zahra. Salsabila Az-Zahra memiliki sifat mandiri. Semenjak kepergian ayahnya, Salsa dituntut menjadi anak yang mandiri, melakukan semua kegiatan sendiri, termasuk saat hari kelulusannya pun ia berangkat sendiri tanpa didampingi orang tuanya. Di sini bisa dilihat dari halaman 25, yaitu Salsa menyembul di jalan raya dengan separuh keringat yang dimilikinya, tas daypak yang menggelembung dan syarat muatan yang dia sampirkan di punggungnya tidak disangka ternyata banyak menguras peluh. Dia tetap berusaha. Tenaga lebih besar disiapkannya, biarpun payah, akan jauh lebih payah kalau dia ketinggalan acara. Sikap manjanya benar-benar tak berbekas sejak masuk SMP, dan kemandiriannya terlihat begitu matang di hari kelulusannya sekarang ini. Yang kedua adalah Salsabila Az-Zahra memiliki sifat tabah. Analisis yang didapat adalah begitu banyak cobaan yang menimpa Salsa, namun ia selalu tabah menerimanya. Berbagai cemoohan dan makian dari orang-orang karena pekerjaan ibunya yang seorang pelacur, Salsa tetap menghadapinya dengan senyuman. Bisa dilihat analisis tersebut diambil dari buku novel halaman 34, yaitu Salsa kembali tersenyum manis sekali, tabah sekali, membuat An-Zahra tambah ragu, tambah penasaran dan gregetan. Selama ini orang-orang juga dibuat sama sepertinya. Hal seperti apa yang bisa menahan terpaan, goda, dan siksa yang begitu menyesakkan itu? Anak seorang pelacur, anak yang dibesarkan dari usaha yang haram. Tidak ada yang tahu. Mungkin hati setabah itu Tuhan ciptakan hanya 2 keping saja di dunia ini, lalu Tuhan anugerahkan kepada Ayub dan Salsa.
Sifat yang ketiga yaitu sifat pandai. Analisis yang didapat adalah walaupun dengan segala keterbatasan materi dan keadaan rumah yang tidak kondusif, Salsa tetap membuktikan bahwa ia mampu menjadi peringkat 1 di kelasnya. Analisis ini diambil dari buku novel halaman 54, yaitu Sudah Mama Duga Kamu Pasti Mendapat Peringkat 1. Salsa, mama tahu siapa kamu. Nak, kamu mirip ayahmu, pandai dan tegar. Meski kamu perempuan, tapi kamu 90% ayahmu. Mama bangga, ungkapnya dalam hati. Tokoh yang kedua yaitu Saniyah. Saniyah memiliki karakter yang peduli. Pada halaman 14, Saniyah menyadari putrinya yaitu Salsa menjadi kurusan. Walaupun demikian, Saniyah tetap menyayangi putrinya dan berusaha untuk tetap tegar sebagai seorang ibu. Karakter selanjutnya yang dimiliki Saniyah yaitu rela berkorban. Pada halaman 15, terdapat beberapa kalimat yang menjelaskan bahwa Saniyah telah melepaskan hijabnya dan menjual diri serta menjadi pelacur demi Salsa anaknya agar tidak kelaparan. Hal itu dilakukan juga untuk melunasi hutang-hutang yang ditinggalkan oleh suaminya selepas meninggal. Tokoh yang ketiga yaitu Dewi. Dewi memiliki karakter yang jahat karena ia sering sekali dan senang sekali menghina Salsa dengan sebutan anak pelacur. Pada halaman 31 terdapat dialog yaitu, tidak nyangka ya anak pelacur dapat ranking 1. Benar sekali, Dewi, si cantik yang bermulut tajam itu memang memiliki karakter yang sangat jahat karena sering menghina Salsa. Selanjutnya yaitu latar pada novel Insya Allah Surga. Yang pertama, latar tempat. Latar tempat pertama pada novel ini adalah Laut Karangpucuk, di mana ini merupakan tempat ketika Pak Komad, Saniyah, dan Salsa bermain di pantai. Meski tidak seramai Laut Karangpuncrit, Laut Karangpucuk tetap dikunjungi. Puncak keramaian biasanya di bulan-bulan puasa menjelang Lebaran tiba. Lebih ramai lagi kalau ada acara sedekah laut. Berjenis-jenis manusia tumplak-blak di sini, dikutip dari halaman 1. Selanjutnya di teras rumah. Berdasarkan kutipan pada halaman 142, Salsa dan Anzala, dua sahabat yang begitu akrab, sedang berbincang-bincang di teras rumah, membicarakan apa saja, termasuk hal-hal yang dianggap tabu. Pada hari Minggu, duduk-duduk sambil ngobrol di teras rumah siang begini memang asyik. Di waktu luang seperti ini, kedua sahabat itu seringkali ngelantur membicarakan apa saja, termasuk hal-hal yang tabu. Dan yang terakhir berada di Kampung Parangpuncrit. Dari kutipan pada halaman 185, di Kampung Karangpuncrit, tempat tinggal Dewi, sedang hujan lebat yang diiringi dengan suara halilintar yang menyambar. Dewi menyumbat telinganya dengan bantal. Hujan dan halilintar di luar begitu mengerikan untuk sekedar dibayangkan. Tubuhnya yang demam sesaat terlupa. Teringat pencuri yang telah menyabut nyawa ibunya. Latar yang kedua yaitu latar waktu. Latar waktu pada novel Insya Allah Surga, yang pertama latar waktu pagi hari. Berdasarkan dari kutipan halaman 99, di sana menggambarkan suasana pagi hari. Namun pagi hari yang tidak cerah, awan mendung sudah menghampiri pagi itu, di mana siswa-siswa SMK akan melaksanakan kegiatan masa orientasi siswa atau MOS. Latar waktu yang kedua yaitu malam hari. Berdasarkan kutipan dari halaman 13, digambarkan suasana malam hari di Kampung Karangpucuk. Angin laut terasa menggigit. Terjangannya menyapu bersih sisa siang tadi. Yang ketiga yaitu latar waktu siang hari. Berdasarkan kutipan pada halaman 115, latar waktu siang hari
ditandai dengan teriknya matahari dan seorang petani berjalan pulang dengan cangkulnya di pundak. Petani ini telah selesai melakukan aktivitasnya di sawah. Latar yang ketiga yaitu latar suasana. Latar suasana yang pertama yaitu duka. Dari kutipan pada halaman 6 tergambar suasana yang menyedihkan. Keadaan ketika ayah Salsa tertabrak dan meninggal di tempat. Salsa menangis sejadi-jadinya, sedangkan Saniyah jatuh pingsan. Yang kedua, latar suasana takut. Pada kutipan halaman 185, suasana takut yang dirasakan oleh Dewi ketika hujan dan halilintar datang. Ketakutan terhadap sang penyabut nyawa ibunya. Yang berikutnya, sudut pandang. Sudut pandang yang digunakan dalam novel ini yaitu sudut pandang orang ketiga serba tahu. Contohnya, dia, ia, dan nama orang. Kutipan dalam novel yang kami ambil yaitu dari halaman 101. Mereka hari ini dibuat lucu, tidak nyaman dengan ceting nasi di kepalanya. Tali rapiah berjuluran. Ikat pinggang dari anyaman daun nangka melilit-lilit di bagian perut. Sekilas nampak seperti penari eksotik di zaman purba. Di tangan nampak berbagai jenis batang-batang pohon antah berantah. Dari tribun panitia, beberapa kakak kelas tersenyum geli. Bahkan hampir ngakak atas ide gilanya yang terpenuhi. Dendam mereka setahun yang lalu sedikit terbalas. Alur yang digunakan pada novel ini adalah alur maju. Kutipan yang kami ambil dari halaman 122. Detik-detik menjelang maghrib, Salsa ke masjid, bertemu dengan Ustadz Barki. Seperti biasa, beliau senantiasa menyuruh Salsa untuk membaca Al-Quran. Yang penting berdoa sebelum tidur. Ayat kursi, Falak Binas, dan Al-Ikhlas juga dibaca. Itulah perisai dari gangguan makhluk-makhluk jahat. Hanya itu, dan mereka tidak pernah tahu akan terjadi apa malam ini. Jibril tidak mungkin membicarakannya. Sudah bebas tugas, pensiun sejak Nabi Muhammad wafat. Azan Isya berkumandang, salat ditegakkan. Zikir semua jamaah beringsut-ingsut pulang. Analisis dari kutipan tersebut adalah dari kutipan novel di atas menunjukkan adanya alur maju, yakni alur yang menceritakan peristiwa yang berjalan teratur dan berurutan sesuai dengan urutan waktu kejadian dari awal sampai akhir. Amanat yang dapat diambil dari novel ini yaitu yang pertama, harus sabar dalam menghadapi cobaan hidup. Halaman 21-23. Yang kedua, tak perlu mencemooh untuk menghadapi cemoohan. Tak perlu mendendam menghadapi sang pendendam. Tak perlu membenci untuk menghadapi pembenci. Tak perlu menjadi jahat untuk menghadapi kejahatan. Dan tak perlu menjadi iblis untuk menaklukkan iblis. Dari halaman 24. Dan yang ketiga, masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Kalau kamu berjalan menuju Tuhan, Tuhan akan berlari menyongsong kamu. Ia amat cinta terhadap hamba-hambanya yang mau kembali ke jalannya. Biarpun hambanya bergelimang dosa, tapi rahmatnya, kasih sayangnya jauh lebih bergelimangan, lebih luas, lebih besar, dan lebih tinggi dari murkanya. Oleh karena itu, bersegeralah menuju ampunannya. Halaman 179. Unsur ekstrinsik. Nilai ekstrinsik yang kami ambil dari novel ini adalah nilai religius. Ahmad Tantowi menyatakan bahwa nilai religius merupakan suatu bentuk hubungan manusia dengan penciptanya melalui ajaran agama yang sudah terinternalisasi dalam diri seseorang dan tercermin dalam sikap dan perilakunya sehari-hari. Dalam novel ini menceritakan sosok Salsa yang religius, rajin beribadah, dan mengamalkan ajaran agamanya.
dalam kehidupan sehari-harinya. Sosok anak muda yang tidak tergerus arus modernisasi menjadi sosok anak yang berbakti, mendoakan ibunya supaya kembali menjadi muslimah sejati dan meninggalkan pekerjaan kotornya sebagai pelacur.